Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skribel ini. Nah, di kali ini saya akan menceritakan kisah prajurit Kopassus alami hal mistis saat tersesat di hutan ketika buru pentolan KKB Papua. Anggota Kopassus tersesat selama 18 hari, di pedalaman hutan di Papua saat memburu pimpinan KKB Kelly Kualik pada 2009 silam. Kisah prajurit Kopassus tersesat dan mengalami hal mistis di pedalaman hutan di Papua ini tertulis dalam buku berjudul Kopassus untuk Indonesia, karangan Iwan Santosa dan E.A. Natanegara. Kisah ini berawal saat KKB yang didalangi oleh pentolan organisasi Papua Merdeka OPM, Kelly Kualik dan Tadeus Yogi banyak melakukan aksi penyerangan. Prajurit Kopassus itu bersama timnya diperintahkan untuk menggerebek markas KKB Papua yang berjarak 6 hari jalan kaki dari pos Timika. Tim berangkat ke lokasi pada bulan Oktober yang juga bertepatan dengan musim penghujan. Saat hari kelima, mereka bertemu sungai dengan arus yang sangat deras dan memutuskan menyeberang dengan menggunakan tali. Saat menyeberang tersebut ada prajurit yang berpangkat kopral masuk ke pusaran air dan hanyut. Spontan sang komandan yang merupakan prajurit Kopassus itu pun menyelam untuk menolongnya. Namun sampai suatu titik, sungai itu malah berujung menjadi air terjun. Sang komandan pun menepi di tengah hutan Papua yang berada di ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Karena terus berusaha mencari prajuritnya yang hilang, sang komandan tersesat di dalam hutan belantara Papua yang masih rapat. Dia pun berusaha mencari arah untuk kembali ke Timika dengan harapan melaporkan anak buahnya yang hilang kepada atasan untuk selanjutnya mencari kembali. Sampai hari ke-6, prajurit Kopassus itu tak kunjung sampai di tujuan dan sudah berada di ambang sadar. Semua perlengkapan termasuk sepatunya hanyut di bawah arus sungai yang deras. Dan di hari ke-6 itulah prajurit Kopassus ini mengalami pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ia mengaku melihat alam lain, antara sadar dan tidak sadar prajurit tersebut merasa masih terus berjalan. Di hari ke-11 ia berhasil menyeberangi sungai yang lebarnya 200 meter sebelum akhirnya tiba di Timika. Selama 18 hari tersesat di dalam hutan, akhirnya prajurit tersebut ditemukan oleh warga dalam kondisi selamat. Saat itu kondisi tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit, mata yang terus berputar liar dan telapak kaki yang bengkak akibat tertancap potongan kayu. Yang membuat merinding, ternyata prajurit Kopassus itu mengaku selama tersesat di hutan ia merasa dirinya diikuti oleh 3 sosok tak terlihat. Menurut penuturannya, saat matahari sudah terbenam, satu memijati kaki, satu memijati pundak dan satu lagi berbagi rokok dengan prajurit tersebut. Meski dalam kondisi yang memprihatinkan, dokter yang memeriksa menyatakan prajurit tersebut bebas dari penyakit malaria dan cacing tambang. Kelly Kualik lahir di Mimika, Papua pada tahun 1955 dan meninggal tanggal 16 Desember tahun 2009. Kelly Kualik merupakan seorang pimpinan KKB Papua senior dan komandan dari sayap militer organisasi Papua Merdeka OPM, sebuah organisasi separatis yang berbasis di Provinsi Papua di Indonesia. Kelly Kualik sebagai pimpinan KKB Papua telah masuk dalam daftar orang paling dicari di kepolisian Indonesia selama bertahun-tahun. Kepolisian Indonesia menuduh Kelly Kualik bertanggung jawab atas serangkaian insiden penembakan dan serangan yang menargetkan pekerja maupun properti dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoran. Namun, Kelly Kualik berulang kali membantah bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut. Nama Kelly Kualik pertama kali mencuat di dunia internasional setelah pada tanggal 8 Januari tahun 1996, KKB Papua yang dipimpinnya menyandera 26 anggota ekspedisi Lawrence 95 yang beranggotakan warga Indonesia maupun internasional. Insiden tersebut mengakibatkan tewasnya 2 dari sandera tersebut dalam operasi pembebasan sandera Mapenduma oleh Kopassus yang dipimpin Komandan Prabowo Subianto, dan juga berujung terjadinya insiden penembakan Timika 1996 yang menewaskan 16 orang. Pada tanggal 16 Desember tahun 2009, Kelly Kualik tertembak di salah satu tempat persembunyiannya di Gorong-Gorong, lingkungan Timika. Kelly Kualik kemudian meninggal di rumah sakit di Timika. Pemakaman Kelly Kualik diadakan di gedung Dewan Perwakilan Daerah Pemerintah Daerah Papua di Timika. Keluarga dan pendukung Kelly Kualik telah meminta agar mereka diizinkan untuk mengibarkan bendera bintang kejora di pemakaman tersebut. Namun, permintaan itu ditolak oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Papua, karena bendera yang melambangkan organisasi Papua Merdeka tersebut dilarang di Papua maupun di Republik Indonesia. TNI pernah mengirim Kopassus dan Kostrad untuk memburu KKB Papua Kelly Kualik.
Kronologinya berawal saat KKB Papua Kelly Kwalik menculik 26 peneliti tim Lawrence, 96. Penelitian dilakukan antara bulan November tahun 1995 dan Januari tahun 1996. Anggota tim dari Indonesia terdiri dari Nafi Panekanan, 28, Matei Siela Samalu, 30, Jualita Tanasale, 30, Adinda Arimbis Saraswati, 25. Sementara anggota tim dari Inggris terdiri dari Daniel Stark, 22, William Bill Oates, 23, Annette van der Kolk, 22, dan Anna McFer, 21. Mereka juga dibantu oleh antropolog Markus Warip, 36, dari Universitas Cendrawasih dan Abraham Wanggai, 36, dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kantor Wilayah Kehutanan Irian Jaya. Bersama mereka ada juga Jakobus Wandika, putra daerah Sukunduga, yang merupakan antropolog lulusan Universitas Cendrawasih dan murid Markus Warip. Tidak ada gangguan berarti yang dialami tim selama menjalankan misinya. Meski begitu, sebelum keberangkatan, tim tahu jika di sana terdapat KKB Papua yang mengaku kecewa dengan pemerintah pusat Republik Indonesia. Tanggal 8 Januari menjelang hari-hari kepulangan ke Jakarta, mereka berkumpul di rumah kayu milik pendeta Adrian van der Bijl asal Belanda yang sudah menetap di sana sejak tahun 1963. Hari itu sang pemilik rumah sedang pergi, berkeliling ke daerah Mbua dan Alama untuk menyusun kegiatan misionaris bersama istrinya. Tiba-tiba, datanglah sekelompok suku setempat berjumlah puluhan orang berpakaian perang, lengkap dengan tombak. Tak hanya itu, salah satu dari mereka, diduga sebagai komandan, membawa senapan laras panjang M16 yang diacung-acungkan dan sesekali ditembakkan ke udara. Mereka lalu mendobrak-mendobrak pintu yang dikunci, memaksa masuk menyerang, menyandera tim, dan akhirnya membawa seluruh tim peneliti ke hutan pedalaman. Berita penyanderaan tim Lawrence mulai beredar di media massa dan menjadi berita besar hingga ke Jakarta bahkan dunia. Di Jakarta pemerintah segera meminta ABRI TNI melakukan penyelamatan. Komandan Jenderal Kopassus saat itu, Maijen TNI Prabowo Subianto, diputuskan memimpin misi penyelamatan. Beberapa satuan TNI lainnya seperti pasukan Kostrad juga dilibatkan dalam misi penyelamatan ini. Sekitar 5 bulan berlalu, misi pembebasan tim Lawrence yang disandera oleh KKB Papua pimpinan Kelly Kwalik belum juga membuahkan hasil. Para OPM terus bersembunyi dan berpindah-pindah tempat sambil mengirimkan beberapa pesan tuntutan mereka kepada pemerintah RI. Pasukan yang dibawa Kelly Kwalik mula-mula berjumlah 50 orang, kemudian ditambah lagi hingga menjadi 100 orang. Tanggal 7 Mei tahun 1996, satu kompi pasukan Batalion Linut 330, Kostrad di bawah pimpinan Kapten In Agus Rohim ikut dikirim ke Timika untuk menambah kekuatan. Kompi dibagi dalam beberapa tim. Secara berangsur masing-masing tim dikirim ke daerah operasi. Setelah berbagai upaya dilakukan, tim Kopassus dan Kostrad berhasil menuntaskan misinya pada tanggal 9 Mei tahun 1996. Tim gabungan Kopassus dan Kostrad itu akhirnya berhasil menyelamatkan para sandera kecuali 2 orang, yaitu Nafi dan Mateis yang gugur di tangan keganasan para KKB Papua. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya dengan kisah ini? Tuliskan di kolom komentar kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Dan tunggu konten yang lebih menarik di kisah berikutnya. Sampai jumpa.